Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dhawi fatanah bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala taha rasulillah. Wassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah musallabul khair. Semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahibatihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan muallif hadzal kitab asy-syaikh Syarh an-Nawawi ad-Dimashqi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, memasuki bab yang ke-44, babu tauqiril ulama'i wal kibari wa ahlil fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim. Bab yang membahas tentang tauqirul ulama, memuliakan ulama, memuliakan ahli ilmu. Memang terkadang kita ini ketika mendengar kata ulama, langsung pikiran kita itu tertuju orang-orang yang ahli ilmu syariat atau ilmu agama. Padahal ya ulama itu dalam artian yang luas, semua orang yang mempunyai keahlian khusus di bidang ilmu tertentu. Kemudian wal kibari, juga bab tentang memuliakan orang yang lebih tua, orang yang lebih sepuh daripada kita. Kalau di Jawa itu ada istilah basa krama. Kalau kita ngomong dengan yang seumuran sama orang yang umurnya di atas kita, itu ada tingkatannya. Ada kromo inggil, ada kromo, ada ngoko. Ngoko itu bahasa kasar. Kalau di Sunda sama ya. Nah, itu sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang usianya lebih sepuh daripada kita. Kemudian wa ahlil fadli, kita juga diajarkan untuk menghormati, ya Allah gelasnya gede amat ya. Orang yang punya keistimewaan khusus, punya kelebihan tersendiri, entah kelebihan dari sisi kepribadiannya, akhlaknya, kepribadian dari ketokohannya di masyarakat atau yang lainnya. Wa taqdimihim ala ghairihim, dan memprioritaskan mereka dibanding yang lain. Orang yang ahli ilmu, orang yang usianya di atas kita, dan orang yang punya keutamaan tersendiri, kita prioritaskan dalam hal-hal tertentu. Wa raf'i majalisihim, dan menghormati majelisnya. Wa idhari martabatihim, dan menampakkan martabatnya atau keistimewaan derajatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, setiap awal bab Imam Nawawi selalu mencantumkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang dicantumkan ini surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Qul, sampaikan wahai Muhammad, wahai utusan Allah, wahai Rasul Allah. Hal apakah yastawil ladzina ya'lamun? Apakah sama orang yang berpengetahuan walladzina la ya'lamun dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yo jelas beda. Orang kalau punya ilmu, ilmu apa aja lah, itu kerjanya lebih efektif, lebih ringan dari sisi tenaga, hasilnya lebih besar. Sama-sama ngangkat batu. Kalau yang ngangkat batu itu orang yang ilmunya hanya seadanya, itu sehari paling banter 200 ya. Tukang batu ya 200 sehari. Apa 250? 200 lah ya. Itu jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 5. Gitu. Itu udah tempatnya panas, batunya gede-gede. Sehari paling 200 itu tadi. Lah ada orang yang ngangkat batu, batunya nggak gede, paling segini. Tempatnya adem, AC, keringetan dikit, kadang mbok keringetan enggak, ada yang ngelap, alat ada yang apa itu namanya, mempersiapkan. Gunting, pisau. Ya, batu ginjal ya. Kan batunya paling segini ya. Biayanya berapa itu? Bisa puluhan juta ya. Bahkan mungkin bisa ratusan kali. Ngangkat batu yang cuma batunya gedenya segini, hasilnya bisa puluhan ratusan juta, itu pun paling hanya hitungan berapa menit atau jam ya. Habis itu udah asistennya yang beres-beresin, dia cuman belek bentaran, ngambil udah. Segini. Tapi ilmunya, wah butuh ilmu spesifik. Lah kalau yang tadi yang 200.000 batunya gede, ya iya. Apalagi kalau misalnya, lah kalau bangun rumahnya pinggir jalan begini enak. Lah kalau rumahnya masuk gang, nurunin batu di jalan apa? Di jalan besar kan manggulin balem ya Pak. Tapi ilmunya ya yang seadanya 200.000. Sama-sama ngangkat batu. Sama-sama duduk di sini aja, yang lain satu, saya dapat 2 Pak ya. Ini contoh gampang-gampangan aja lah ya. Iya. Makanya ayat Quran bilangnya hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ada ilmunya dengan orang yang tidak ada ilmunya? Ya di bidang apa saja lah, bukan hanya di bidang keagamaan. Orang kerja yang hasilnya bayarannya bulanan itu saya puluhan juta, itu nggak perlu ngotot ya, tapi ngotak. Yes, paling bentaran, tek tanda tangan dah. Yang manggulin macam-macam mabot, ya paling sehari tadi 200. Maka ibadah pun begitu. Orang yang tahu ilmunya kelihatannya secara zahir kita lihat ngerjainnya kayaknya dikit, tapi pahalanya bisa lebih banyak daripada orang yang ngerjainnya banyak tapi ilmunya dikit. Dalam riwayat, walaupun ini riwayat tidak disepakati kesohihannya, satu hari Rasulullah itu jumpa dengan iblis, setan lari pontang-panting gak karuan. Ketika ditanya, kok kamu lari kayak gitu sampai ngos-ngosan? Iya, saya takut sama orang yang di masjid. Begitu Rasulullah ke masjid, yang dilihat ada 2 orang, yang satu tidur, yang satu sholat. Kemudian iblis dipanggil, nih. Yang kamu takutin yang mana? Yang tidur apa yang sholat? Yang tidur. Rasulullah agak kaget, loh
Bukannya kamu takut sama orang sholat? Wah enggak, orang sholat mah itu apa itu mah, towel dikit juga lupa rakaatnya. Towel dikit juga lupa. Lah kalau yang tidur itu kelihatannya tidur, cuman tadi sebelum tidur ia wudu. Setelah wudu ia baca Ikhlas, baca Muawwidzatain. Jadi saya nggak bisa ganggu dia. Lah orang yang sholat itu orang yang ilmunya kurang. Kemudian towel dikit juga lupa. Maka yo kita ini berikhtiar untuk terus menambah pengetahuan kita agar lebih ditakuti iblis walaupun lagi nyantai dibanding dengan orang yang nggak berilmu walaupun sedang ibadah. Maka ayatnya kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang bisa diajak mikir itu ya orang punya pikiran. Ulul albab itu artinya orang-orang yang punya akal waras. Orang diajak mikir, kalau dia nggak punya pikiran dia percuma. Sama kayak kita senyum di depan orang buta, ya kan nggak tahu kita senyumin Pak ya. Sama kayak berbisik di depan orang budek, dibisikin ya kedengeran, diteriakin aja kedengeran, apalagi dibisikin. Sama kita ngajarin sesuatu tapi orang itu nggak mikir, ya wes belas nggak ada manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama dari bab ini atau hadis yang ke-348. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari. Dari Abu Mas'ud, bapaknya Mas'ud, namanya Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari, yaitu Uqbah al-Badri karena termasuk pasukan dalam perang Badar, Al-Ansari karena memang ini penduduk asli Madinah atau yang disebut dengan kaum Ansor. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah. Ini hadis membahas tentang urutan siapa orang yang paling berhak untuk menjadi imam sholat. Rasulullah sampaikan, ya ummu, ngimami atau menjadi imam al-qauma di satu kaum, aqra'uhum li kitabillah. Yang paling prioritas, yang paling diutamakan adalah aqra'uhum, orang yang paling banyak membaca. Li kitabillah, kitab Allah, Al-Quran. La aqra'uhum ini ada kalanya ia memang bacaannya yang terbaik. Di antara satu kaum itu dia yang terbaik dari sisi mahrajnya, dari sisi suaranya, dari sisi tajwidnya, maka dia yang paling berhak untuk jadi imam. Kalau umur bukan ukuran. Biar baru segitu, ini berapa tahun? 12. Kalau memang dia bacaannya bagus, ilmunya sholat udah menguasai, dia yang berhak jadi imam. Belum sunat ya? Belum. Wah, kalau belum ya bohongan. Tapi memang kadang kita ini kalau kayaknya kalau diimami orang yang masih segitu kayaknya kurang serp Pak ya. Padahal kalau memang dia bacaannya aqra'uhum, bacaannya lebih bagus daripada kita yang tua, dia yang lebih berhak. Cuman kayaknya kalau bocah kecil jadi imam gimana gitu. Walaupun sholat wajib. Iya. Walaupun sholat apa aja. Yang penting dengan syarat itu anak sudah menguasai bacaannya dan ilmunya sholat. Dia udah tahu caranya toharoh, ia udah tahu sholat kalau begini batal, kalau begini makruh, kalau begini. Pokoknya gampangnya ilmunya lebih tinggi daripada kita. Kalau saya sih biasanya di musola saya untuk ngelatih, ya memang saya tempatkan di sholat-sholat sunnah dulu, kayak taraweh. Nah itu lebih sering kadang yo yang dewasa untuk jadi Bilal, untuk dampingi. Karena biar sepinter apapun,
Kalau nggak dibiasakan berdiri di sini ini bikin dengkul gemeter. Ayo. Berdiri di sini loh. Lah kalau zuhur asar karena bacaannya nggak jahar, asal bisa Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum beres. Tapi kalau maghrib, isya, subuh, apalagi doa kunut ya, itu kalau nggak apal-apal banget ya kadang ya keblibet ya, ait semua pokoknya, ait. Jadi imam ini gampang-gampang susah loh. Kalau nggak terbiasa walaupun apal, kalau pas jadi imam habis waladhdallin mau baca yang agak panjangan, takut salah, akhirnya kul lagi. Lah iya kan, gemeter duduk di sini. Iya kan, iya. Kalau nggak terlatih, makanya yo sering-sering dilatih. Kalau kita punya generasi kayak siapa namanya Fajri ya. Kalau kita punya generasi bagus, ya sering-sering dilatih, adzan dulu, besok lagi naik Bilal, besok lagi naik. Potensi, Pak. Potensi kalau tidak dilatih, tidak diberi kesempatan, yo wes akan tadi greweli gemeter. Fa in kanu fil qiraati sawaan. Tapi kalau kemampuan dalam Al-Qur'annya sama, karena kebetulan di pesantren apalannya sama, kemudian pengetahuan penguasaan ilmu qiraahnya sama, pengetahuan makhraj sama tajwidnya sama, maka fa'alamuhum bis sunnah. Yang diprioritaskan kedua adalah orang yang paham hadis atau paham ilmunya sholat, mana yang lebih paham. Fa in kanu fis sunnah sawaan. Lah kalau dalam pengetahuan ilmunya sama, fa aqdamuhum hijratan. Maka yang didahulukan adalah yang lebih lama tinggal di situ. Yang penduduk pribumi lah ya gampangnya ya. Lah ini urutannya loh. Hadisnya sahih loh ini. Kalau prioritas utama adalah yang qori, baca Qur'annya bagus. Yang kedua yang alim, pengetahuannya luas. Kalau dua-duanya sama, maka fa'aqdamuhum hijratan. Orang yang lebih lama tinggal di situ. Hijrahnya, pindahnya lebih duluan di situ. La wa in kanu fil hijrati sawaan. Lah kalau hijrahnya kok dulu berangkatnya bareng, sama nyampe sininya, maka fa'aqdamuhum dahulukan sinnan. Sinnan itu artinya yang usianya lebih sepuh, lebih tua. Jadi urutannya begitu. Ini kadang di kita pokoknya asal yang tua suruh maju. Iya lah, kalau yang kebetulan bacaannya bagus yo kebetulan bacaannya bagus. Ya memang itu yang diutamakan. Tapi kalau seandainya ada pemilihan, maka yang didahulukan adalah yang qori, yang bacaannya bagus. Wala yu'ammanur rajulu ar-rajula fi sultanihi. Nah, ini nih. Dan hendaknya seseorang itu tidak menjadi imam di satu kaum yang dia itu sebagai tamu. Kayak saya ini kan tamu ya. Hendaknya saya ini enggak ngimami. Illa kecuali biiznihi, dengan seizin yang di situ. Udah di sini oh ya. Iya udah diizini. Kalau nggak diizini, saya melanggar aturan ini. Makanya kalau ada orang kok tiba ucuk nggak kenal nggak siapa, tahu-tahu kok maju jadi imam, diseret sarungnya boleh Pak. Tapi yo kayaknya gimana ya? Seandainya Pak, seandainya. Nah iya umpama Pak, kita lagi qomat Allahu Akbar sholat langsung tiba-tiba maju ngimami Allahu Akbar tanpa seizin yang wilayah di situ. Kalau di musola ya ketua musola, kalau di masjid ya ketua masjid, atau mungkin orang yang mempunyai urusan di situ, DKM-nya lah kalau zaman sekarang, tanpa seizin boleh ditarik. Saya pernah ngalami langsung. Orang itu baru pindah. Memang beberapa kali dia adzan, dikasih kesempatan adzan karena memang suaranya ya lumayan bagus. Lah begitu habis qomat,
Ia nengok ke belakang kan ia belum kenal imamnya si ini. Yang dia kenal cuman saya. Imam yang lain dia nggak kenal. Asal nengok nggak lihat saya langsung maju. Begitu maju udah ke depan langsung saya tepok dari belakang. Mundur. Dia pertama diem aja, mundur. Masjid itu ada yang ngatur atau bahasa di sininya sultan. Sultan itu orang yang ngurus masjid itu. Maka dia yang berhak menentukan siapa yang jadi imam. Akhirnya dia mundur terus dia tanya, emang kenapa? Loh, kamu ada yang nunjuk dari sekian pengurus ini, itu ketuanya Pak Haji itu sekretarisnya Pak itu, imam rawatibnya saya sama Pak Ustadz itu. Ada yang nunjuk? Enggak, lah kok maju? Nah itu keliru Pak. Dalam hadisnya jelas Pak di sini. Wala yu'ammanur rajulu ar-rajula fi sultanihi, dan hendaknya tidak ngimami seorang ke orang lain yang dia itu bukan orang situ. Nah, kecuali illa biiznihi, kecuali dengan seizin orang yang menguasai, dalam tanda kutip loh ya. Kalau di sini mungkin ya Pak Jimat Sani, kalau di masjid ya Pak Ustadz Rohman. Tanpa seizin itu atau mungkin tanpa seizin orang yang mendapat tugas. Kalau di kita biasanya imam rawatib lah ya. Kalau di sana Pak Ustadz siapa tadi? Haji Ismail. Pak Haji Ismail. Saya kalau subuh kan ketemunya beliau ya. Tanpa seizin beliau saya nggak bisa Pak, nggak boleh langsung ucuk maju. Ya kecuali beliau mempersilakan, ayo. Nah itu berarti udah dapat izin. Begitupun ketika Jumat, khotib, imam, ya hendaknya yo. Tapi kalau itu kan otomatis sudah diizinin lah ya. Berarti wong udah diundang ibaratnya untuk itu. Nah tadi loh yang ucuk datang kok langsung ngimami. Wah ini karena mohon maaf Pak. Beberapa kali kasus banyak masjid yang dalam tanda kutip dikudeta. Kayak ini aja ya kudeta Pak ya. Kayak pemerintahan ya kudeta ya. Di satu masjid dalam tanda kutip di kudeta itu awalnya, ini cerita jamaah situ. Awalnya misalnya kayak di sini lah. Ada imam rawatib yang entah telat hadir atau karena uzur syar'i, entah karena sakit atau urusan lain gak hadir. Tengok. Akhirnya ya itu awalnya kayak dorong-dorongan. Ya, Pak Haji aja yang udah pernah ke Mekah, udah RT aja udah jadi RT lah, biasa jadi imam. Akhirnya karena nggak ada yang maju, akhirnya ya jamaah nggak dikenal maju. Saya maju. Besok lagi asal imam telat datang dia maju, besoknya maju. Lama-lama dia bawa pasukan, bawa supporter. Misalnya ini musolanya di sini, masjidnya di sini, dia bawa supporter dari temennya dari mana-mana aja diundang. Akhirnya lama-lama sop depan ini orang dia. Begitu berjalan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, awal-awalnya dia memang bantu Pak. Kurang kipas nih, pasang kipas, kurang AC, pasang AC. Lah begitu pemilihan ketua baru, tiba-tiba ya pasukannya datang. Yang aku saya ngontrak di situ Pak, ngontrak di situ. Ya akhirnya ya dia yang jadi. Begitu dia jadi, masjid warnanya sudah berubah. Pokoknya yang khotib di situ semuanya minggir, guru tetapnya minggir, imam rawatib minggir, dan kaifiyah atau tata cara ibadahnya pun berubah. Yang dulu Jumat azannya 2 di korting, tinggal 1. Yang dulu setiap malam Jumat ada Yasin, ada macam-macam, hilang. Setiap Sa'ban ada nisfu Sa'ban, hilang. Biasanya kalau maulid, ngadain maulid, hilang. Wis rata-rata akhirnya wis berubah semua. Awalnya ya tadi itu masalah imam awalnya. Padahal dalam hadis ini disebutkan wala yu'ammanur rajulu ar-rajula fi sultanihi. Enggak boleh orang yang bukan orang situ untuk ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk Indonesianya tiba-tiba ngimami tanpa seizin orang yang ada di situ. Nah, ini termasuk dari bagian etika, tata krama.
Yo minta izin kalau kita sebagai pendatang. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa biidznih. Dan kalau seandainya kita sebagai tamu tidak duduk di tempat yang biasa diduduki oleh tuan rumah, illa biidznihi, kecuali memang dengan izinnya. Biasanya tuan rumah itu kursi tamu itu kan tuan rumah biasanya duduknya kan di, ya kalau ini dapur arah ruang tengah biasanya kan di situ ya tuan rumah ya. Lah kita tamu begitu, ayo masuk langsung ucuk-ucuk duduk di situ. Nah, ternyata dalam hadis ini dilarang. Kecuali memang tuan rumahnya, ayo silakan duduk di situ, ayo silakan duduk di situ. Nah, ya monggo. Bahkan etika bertamu, saya baca dalam kitab apa lupa saya. Itu di ujung syarahnya itu begini, Mas. Tutuplah matamu ketika masuk ke rumah orang dan tutuplah mulutmu kita keluar di rumah orang. Itu inti apa tafsirannya, bukan dari hadis itu, Pak. Tutuplah matamu ketika kita berada di rumah orang alias bertamu, dan tutuplah mulutmu ketika keluar dari rumah orang. Kebiasaan kita kalau masuk rumah orang kan ya memang mata kita muter ya, Pak ya. Wah, jamnya bagus. Wah, ordek bagus. Muter ya. Iya, kalau dipuji kadang itu kan di apa ya? Dihina-hina. Kelihatan rumah dari luar rapi, ternyata dalamnya berantakan. Di batin sih ketika masih di dalam, tapi ketika keluar maka perintahnya ketika keluar disuruh tutup mulut. Ini kadang kalau kita keluar, tahu nggak itu rumahnya situ tuh. Wah, kayaknya orangnya kalau keluar mah parlente apa ya? Wah, keren pokoknya. Ternyata ya Allah, baju cucian numpuk di ruang tamu. Sendal berantakan, sepatu berantakan. Wah, wes. Ini yang enggak dibenarkan. Etika dalam beragama kita. La wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa biidznih. Bahwa kita tidak dibenarkan duduk di tempat yang biasanya ditempati oleh tuan rumah illa biidznihi, kecuali dengan izinnya. Ini hadis yang nomor 348. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya, wa anhu qal, dan masih dari perawi yang sama, dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari. Qala, ia berkata, ia bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamsahu manakibana fis salati. Beliau itu sering nepuk-nepuk pundak kami. Jadi Rasulullah sebelum ngimami itu sering nepuk-nepuk pundak sahabatnya itu. Fis salati, di dalam salat, artinya ya sebelum salat, bukan di dalam salat. Kalau di dalam salat ya enggak lah ya. Sebelum sholat, sebelum Rasulullah ngimami sholat, itu beliau sering nepuk-nepuk pundak sahabatnya. Ini sebagai bentuk keakraban bahwa Rasulullah itu enggak jaim. Maka dia nyebut murid-muridnya sebagai sahabat. Kalau nabi-nabi yang lain kan nyebutnya murid, tapi Rasulullah menyebutnya sahabat. Kalau sahabat itu kan yang selevel, Pak ya. Dilempatkan seakan-akan selevel. Lah Rasulullah itu ya tadi sering nepuk-nepuk pundak sebagai bentuk apa itu dia? Perhatian bahwa Rasulullah itu gaul, tidak jaim dengan sahabat siapapun. Termasuk yang meriwayatkan hadis ini, yang bercerita ini adalah bukan dari Makkah, tapi asli penduduk Madinah. Wa yaqulu, sambil Rasulullah berkata, istawu. Nah, ini yang sering kita dengar kalau imam mau memimpin sholat, sawu sufufakum, luruskan barisan. Kalau dulu memang karena masjid nggak ada garisnya, kalau sekarang udah ada ini. Ini secara tidak langsung udah instruksi, lurusin tuh, ikutin gambar. Cuman kadang ada aja loh Pak, saya ketemu orang itu agak maju ke depan dikit atau mundur dikit. Loh sering nggak Pak saya ketemu model begitu? Sampai di sana ketemu nggak? Ayo, ini loh udah dikasih garis, kaki itu disuruh injek ini. Itu kadang ada yang lebih maju,
Kalau nggak lebih maju, mundur. Ini orang maksudnya apa ya? Apa memang nggak begitu melihat garis apa? Kalau saya pernah mampir Pak, sholat di daerah Pondok Kopi, itu ada pool taksi, nggak jauh dari pool taksi itu ada masjid. Saya pernah mampir sholat maghrib, itu memang ada petugas khusus ngelurusin barisan, tapi memang masjid besar itu Pak. Kalau di sini kayak Al-Karomah gitu loh, jamaahnya banyak orang mampir. Itu tangannya begini Pak. Nah kalau yang apa berarti agak mundur tadi, ketabrak sama tangannya. Begitu dia udah di belakang, tangannya diangkat, imam baru takbir. Batin saya, ini Rapi Ahmad masjid ya. Tapi kalau dilaksain di sini kayaknya ribet amat sih orang mau sholat, gitu ya. Karena nggak terbiasa kita. Begitu lain hari saya mampir lagi begitu, ya memang begitu. Asal dia udah begitu qomat, itu jamaah udah langsung berdiri Pak. Ini kadang kita udah qomat masih duduk aja, masih ngobrol. Hendaknya sebelum qad qamatis shalah itu kita udah berdiri. Langsung nempati tempat. Padahal waktu haji, waktu umroh, semangatnya luar biasa ya. Ketika balik ke Indonesia kok ya kembali ke setelan awal. Nah iya. Ketika di sono aja sebelum qomat udah telesep menyari paling depan. Padahal yang disembah ya sama, Allahnya sama loh, cara sholatnya ya sama. Begitu balik ke Indonesia kok kembali ke setelan awal. Qomat yang masih keluntrang, kelundung, masih trulur. Kadang kalau di kampung-kampung saya itu Pak, kalau di sini sih saya yang lihat cuma jarang-jarang lah. Kalau Jumatan, itu kalau imam belum takbir, itu masih duduk di teras sambil ngerokok. Ya Allah. Pada nangkring di atas motor di parkiran Pak. Ntar begitu imamnya Allah baru wes yo. Wes budaya ya. Ntar kalau ditegur kadang Allah aja nggak rewel. Pernah ada bapak-bapak yang negur, malah diomongin bapak mah Allah aja nggak rewel. Orang guys, boh. Istawu, luruskan kata Rasulullah, wala tahtarifu, dan jangan belak-belok mencang-mencong. Makanya udah dikasih garis ini kan supaya kaki kita itu nginjek di garis itu otomatis lurus. Fatahtarifu qulubukum, kalau barisannya mencang-mencong wis to atinya lama-lama mencang-mencong. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Nah ini Pak. Dan orang yang berada di belakangku, berarti yang di sini, ini adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan kalau seandainya imamnya batal. Pokoknya sewaktu-waktu imamnya misalnya entah karena apa sholatnya batal, maka orang yang di belakang imam ini siap untuk menggantikan posisi imam. Dan kadang yang orang berjamaah kalau kayak begini sih udah ketahuan lah. Kadang yang sering kurang pas itu kalau berjamaah cuma berdua loh Pak. Ini kan harus ada simulasi Pak. Simulasi itu contoh. Nah ini umpama ini imam ya Pak ya. Imam umpama. Nah iya. Kemudian makmum yang pertama berdirinya harus di sini loh Pak. Jangan agak ke belakang tapi agak maju. Tapi asal nanti jangan lebih depan daripada imam, agak di sini. Lah nanti ketika kita datang selanjutnya jangan di sini, Pak. Atau jangan di sini. Tapi kita di sini. Nah, dan yang ini mundur. Ini kadang yang sering bawa alam entah karena nggak tahu bagaimana begini, ntar datang lagi langsung di sini. Kecuali memang ini tempatnya sempit belakang. Kalau tempatnya luas, maka jangan di sini atau di sini. Maka kita langsung di belakang. Ini saya ulang, belakang. Yang ini ketika tahu ada orang makmuman kedua, dia mundur. Nah, ini rapat begini. Lah nanti kalau ada datang yang ketiga, makmum ketiga, ambil sebelah kanan. Keempat ambil sebelah kiri. Terus selang-seling sampai selesai. Setelah itu baru bikin barisan baru.
dan bikin barisan baru jangan dari paling kanan atau paling kiri, tapi di tengah agak geser ke kanan. Ini misalnya imam, ini barisan pertama, ini barisan kedua, ya pas lurusan ini. Kalau ibarat di sini Pak, ini imam, maka sebelah sini nih. Bukan di belakang pas, tapi agak geser dikit ke kanan. Itu orang memulai bikin barisan baru. Seterusnya sampai selesai. Lah, ada keterangan dalam kitab Asbah wan Nadhair. Kalau tempat kecil gini insya Allah enggak, Pak. Yang sering bermasalah itu kalau tempat besar kayak di Islami, tapi tempat luas. Kalau ada orang sholat menyendiri, padahal barisan soft depannya masih bisa diisi sama dia. Kemudian dia menyendiri di belakang, karena mungkin kebetulan musholanya nggak ada AC, nggak ada kipas, ada kipas sih. Cuman dia nyari yang deket kipas biar adem. Masih ada misalnya kosong di situ. Kemudian dia kok nggak mau di situ, malah milih ke belakang. Nah, itu kalau sampai salam nggak ada yang nemenin, berjamaahnya makruh. Kalau berjamaah makruh, maka nilai berjamaahnya gugur. Walaupun dia sholat berjamaah, sholatnya nggak batal Pak, nggak. Tapi berjamaahnya yang nilai pahalanya gugur. Sama aja sholat sendirian. Walaupun dia berjamaah, tapi dia memisahkan diri dari barisan, itu sama saja seperti sholat sendiri. Kecuali memang depannya udah penuh, yes monggo. Lah begitu datang misalnya masih kosong, cuman sebelahnya musuhnya gimana? Waduh, musuh. Kandidat lawan calon RT. Dia nyalon RT, kemudian yang berdiri situ lawan calon RT juga umpama ya. Ada yang nyalon RT sini. Calon RW umpama. Wah. Lah iya kan? Waduh, lawan ini. Kalau saya berdiri di situ, kalau di belakang, wah. Yuk, makanya orang berjamaah itu supaya rukun. Aslinya kan itu loh Pak, supaya rukun, selesai salaman. Itu supaya walaupun hati ini nggak cocok. Maka budaya kita udah indah luar biasa loh Pak. Selesai sholat salaman, kalau nggak selesai wiridan doa salam-salaman. Ini saya pernah ketemu loh Pak, orang salaman dilewati. Akhirnya terpaksa saya tanya Pak, Haji, kok tadi dilewati? Udah berapa hari ini lagi sama saya. Wah. Megawati. Maksudnya orang berjamaah itu kan maksudnya biar itu loh Pak. Walaupun ini misalnya nggak cocok, yowis pas lagi salaman paling nggak saling memaafkan ayo. Iyo misalnya namanya kita hidup bertetangga, bermasalah itu pasti Pak, nggak bisa dihindarkan. Bermasalah itu pasti. Nah, untuk mengurangi masalah itu, yo kumpul sholat berjamaah itu Pak. Ya selesai sallallahu kalau di sini sallallahu sambil salaman walaupun muka agak asem dikit ya. Belum mandi. Belum mandi. Ya, iya. Lagi Pak, ini yang sering. Jangan kita membiasakan mempersilahkan orang untuk di saf yang lebih depan. Hukumnya makruh. Dalam kaidah fikih namanya al-isaru bil qurbi makruhun. Mempersilahkan orang untuk di saf depan padahal dia ada kesempatan untuk ke depan, itu hukumnya makruh. Dan ini sering banget tuh. Kecuali kalau kita misalnya kayak Mas ini jagain anaknya. Kalau di depan nanti bermasalah, ya udah orang lain dipersilahkan. Tapi kalau enggak, ini bukan masalah tawadhu, bukan takdim loh Pak, bukan. Tapi dalam kaidah fikih kita mempersilahkan orang untuk menempati shaf yang lebih depan, itu dalam Asbah wan Nadhair hukumnya makruh. Udah ada ya. Justru harus ribut sebenarnya. Harusnya begitu. Paling tidak, yus tadi kalau kita mempersilahkan, kecuali kalau memang kita ada udzur, kayak ini jagain anak, atau mungkin mohon maaf kita perut lagi nggak beres takutnya. Nah, tapi kalau nggak ada alasan apa-apa, yowis, pokoknya ada kosong, maju. Nggak perlu mempersilahkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.